yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kehidupan kami di pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Dan sebelumnya yang Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dalam sapaan teduh kami hari ini. Tuhan yang tolong kami untuk bisa memahaminya dengan benar serta melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Efesus 6 ayat 14 sampai ayatnya ke-15. Beginilah firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap profesi pasti memiliki perlengkapan khusus. Hal ini menjadi penting karena perlengkapan digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita, dan terlebih-lebih perlengkapan juga memperlihatkan identitas kita. Oleh sebab itu, seorang petani pasti tidak akan pernah lupa membawa cangkul, membawa arit, serta topi lebarnya ketika hendak ke ladang atau ke sawah. Seorang nelayan tidak akan pernah lupa untuk membawa jala atau jaring, pancing, dan umpan ketika dia pergi ke laut. Seorang dokter tidak akan pernah lupa dengan steteskopnya ketika dia akan memeriksa pasiennya. Dan ternyata sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki perlengkapan rohani, perlengkapan khusus yang digunakan sebagai pelindung dan juga memperlihatkan identitas kita sebagai orang percaya. Dan di ayat yang ke-14 jelas sekali dikatakan perlengkapan orang percaya adalah kebenaran sebagai ikat pinggang, keadilan sebagai baju jirahnya, dan kerelaan sebagai kasut kakinya. Kalau kita perhatikan baju zirah, ikat pinggang, dan kasut memperlihatkan perlengkapan yang sering dipakai untuk berperang. Dan memang benar di ayat 11, 12, dan 13 di kitab Efesus ada kata perlawanan yang memperlihatkan ada dua kubu yang sedang berperang. Dua kubu yang sedang bertanding
untuk memperebutkan kemenangan dan berusaha mengalahkan satu dengan yang lainnya, yaitu orang percaya yang sedang melawan iblis ataupun roh-roh jahat yang tak kelihatan. Dan tentu itu semua harus selalu dikenakan dalam melaksanakan tugas kita sebagai orang percaya setiap hari, supaya damai sejahtera dan Injil itu tetap bisa kita sebarkan kemanapun kita pergi. Saudaraku, iblis atau roh-roh jahat yang tidak kelihatan tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan untuk menghentikan langkah-langkah orang percaya. Iblis ataupun roh-roh jahat akan selalu berusaha mengalahkan kita dan memposisikan mereka berada pada posisi yang menang. Tetapi hari ini kita diingatkan, maka berdirilah tegak yang mengatakan bahwa waspadalah, siagalah, dan tetap kuat untuk menantikan serangan, menantikan perlawanan dari iblis. Terlebih-lebih jangan pernah melupakan untuk mengenakan perlengkapan rohani kita. Orang yang selalu mengenakan kebenaran sebagai ikat pinggangnya akan selalu berusaha menjauhi dosa dan hidup dalam kekudusan. Orang yang selalu mengenakan keadilan sebagai baju jirahnya akan selalu memiliki pertimbangan dan mau menimbang tentang mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak akan mengikuti kecenderungan manusia pada umumnya yang akan selalu berada pada posisi pembelaan terhadap pihak-pihak yang menurutnya bisa menguntungkan dia. Tetapi kita harus memakaikan hikmat Tuhan. Orang yang mau memakaikan keadilan sebagai baju zirahnya akan terbuka atas hikmat Tuhan untuk berani berdiri di atas kebenaran sekalipun orang akan memusuhi kita. Dan orang yang mau memakaikan kerelaan sebagai kasutnya, dia akan selalu memiliki kerelaan hati. Dia tidak akan pernah berdiam diri supaya tetap memberitakan sehingga ada keselamatan yang akan diterima oleh orang-orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini menyatakan bagi kita bagaimana pentingnya untuk terus mempergunakan perlengkapan rohani kita. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan, dan hiduplah dalam kerelaan. Sehingga kita tetap akan mampu bisa tegak untuk memberitakan Injil. Dan pakailah kesempatan yang ada untuk tetap memberitakan Injil melalui sikap-sikap hidup kita. Jangan biarkan iblis menjadi pemenang, tapi hadirlah menjadi pemenang dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kami bagaimana pentingnya untuk tetap waspada dan bersiaga menghadapi perlawanan iblis dan roh-roh jahat yang hendak menghentikan langkah-langkah kaki kami ya Tuhan untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera kemanapun kami berada. Dan kiranya Bapa mampukan kami untuk tetap setia memakaikan perlengkapan rohani kami, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan memiliki kerelaan, sehingga dengan semua itu karakter kami akan semakin teruji, dan kehadiran kami pun akan semakin membuat orang-orang yang ada di sekitar kami mempermuliakan Engkau Tuhan Allah kami, sehingga keselamatan itu pun akan nyata dan mereka terima dalam hidupnya. Kami berdoa khusus buat saudara kekasih kami GBKP Runggun Cibubur. Tuhan yang berkati keberadaan seluruh jemaat-jemaat Tuhan.
Berkati pelayanan mereka ya Bapa, terlebih-lebih pos PI Jonggol yang sedang dilayani oleh GBKP Cibubur bersama runggun-runggun lainnya, sehingga pelayanan yang mereka lakukan pun kiranya itu juga menjadi wadah mereka untuk memberitakan Injil. Sekalipun mungkin banyak tantangan yang mereka hadapi Bapa, tapi kami percaya Tuhan dengan hikmat yang asalnya daripada Engkau, dengan tetap hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kerelaan, mereka tidak berhenti untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu tetaplah mereka sehati sepikir, jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cibubur, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, terlebih-lebih buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta kami bersama juga pertua dan diaken. Kehadiran GBKP hendaknya juga Bapa memberi angin segar, memberi sesuatu yang bermakna, berguna, sehingga kehadiran kami pun bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Bapak Engkau yang ajar kami dalam setiap perkataan dan perbuatan kami pun kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, sekalipun hidup kami dikelilingi berbagai persoalan dan juga pergumulan-pergumulan hidup, tapi tetaplah tinggal bersama dengan kami ya Bapa. Tuntunlah kami Tuhan dan terangi jalan kami, sehingga kami tetap berada pada jalan yang benar, yang selalu hanya terarah kepada Tuhan saja. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami serahkan doa dan pengharapan kami, dan kiranya Tuhan yang selalu jaga kami. Marilah kita bersama-sama berdoa, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.